Okay, guys, welcome back. But um, yeah, self-talk to myself for my future. Ini gue sih kayak biasanya kan gue kalau bikin video tuh kayak gue persiapin dulu gue mau ngomongin apa gitu kan, konteksnya apa gitu kan, topiknya apa gitu. Cuma kalau sekarang sih muncul dari kayak apa ya? Ya emang instan aja gitu. Tiba-tiba banget gue kayak pengen bikin video gitu. Ini soal kehidupan gue sih gitu. Kehidupan yang telah berlalu. Sekarang kan September nih kan. September 25 gitu gue sedang bekerja di MBG gitu. Cuman kalau September tahun lalu, September 24, gue sudah menjadi seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Bandung. Anjir lah. Walaupun ya hari-hari yang berlalu gue kayak mengingat gitu ya, gue udah setahun gitu. Gue udah setahun yang lalu gue ospek, gue menjadi mahasiswa gitu, di suatu kayak kebanggaan buat diri gue sendiri sih gitu. Tapi ya maksudnya setiap orang kan memiliki jalan hidupnya masing-masing ya gitu. Seorang pasti kayak memiliki cobaan hidupnya yang berbeda-beda gitu. um, di sini gue gak bakal gimana, gue gak bakal kayak menyesali atau apapun yang telah gue perbuat, karena gue yakin di setiap musibah, di setiap hal-hal yang mungkin menurut gue tuh tidak baik, pasti ada aja hikmahnya yang bisa gue petik gitu. Gue tuh sekarang tuh apa ya, situasi hatinya tuh gue antara sedih sama bahagia juga, jadi kayak dua perasaan, dua emosional itu gue rasain sekarang gitu. Kalau sedihnya udah jelas, gue gagal kuliah, gue gak jadi kuliah. Gue hanya merasakan menjadi seorang mahasiswa, pun itu juga masih calon juga sih, masih ospek juga tuh, bahannya 1 minggu gitu. Itu yang waktu yang cukup singkat banget. Gue hanya menjadi mahasiswa selama 1 minggu. Maksudnya kayak dari kejadian itu ada lucunya, ada tololnya, ada sedihnya juga yang gue rasain sekarang gitu, pada saat sekarang gitu. Kalau gue sekarang masih kuliah, gue sekarang mungkin udah semester 3 gitu. Sudah setahun gue menjadi seorang mahasiswa. Gue kayak merasakan apa ya, hal yang janggal gitu. Bukan yang janggal sih, gue kayak agak gimana ya, nyesel ada sih, cuman gue sekarang lebih mikirin rasa bersyukurnya gitu. Bersyukur apa yang gue lalui itu kayak bener-bener sebuah perjalanan hidup gue yang gak akan pernah gue lewati lagi dalam suatu ibu dalam seumur hidup gue gitu. Maksud gue belibet kan anjing, saking gue bingung gitu. Jadi distract kan gara-gara si robot, anjir parah banget cok. Gue jadi distract gitu. Gue tuh apa ya, awal sih gue sebenarnya beneran coba-coba sih, kayak gue pengen kuliah gitu ya, dan gue membulatkan tekad itu. Gue ngobrol sama keluarga gue ngobrol sama mama gue ngobrol sama gue gitu kan, kayak pasti kayak gimana sih ini solusi terbaiknya gitu kan. Akhirnya mereka setuju, tapi dengan beberapa resiko, beberapa konsekuensi ketika misalkan gue emang sangat bertekad sekali gitu. Gue sebenarnya modal nekat banget sih waktu kuliah. Tahun kemarin itu kayak bener-bener modal nekat banget sih gitu. Kayak gue kan itu kan, gue bayar UKT, gue bayar uang bangunan, pokoknya daftar ulang gitu. Itu dari hasil gue kerja di Ichiban gitu sebelumnya gitu, dan gue mengumpulkan uang, terus sih kayak gue udah bayar. Intinya gue waktu kuliah itu kayak pure
duit dari diri gue sendiri gitu, gak ada duit dari orang tua gitu. Itu sebuah kebanggaan juga sih buat diri gue sendiri gitu. Tapi kayak kalau misalkan ya berujung seperti ini gitu ya, pokoknya gue gak akan pernah lupain itu sih, gimana gue menjadi mahasiswa selama 1 minggu aja. Gue tuh spesifiknya gue aspek tuh kapan gue lupa lagi, intinya setahun yang lalu deh pokoknya, September, akhir ya belasan September lah gitu. Sampai ada tragedi yang cukup lucu, tolol, sakit, pokoknya gitu deh pokoknya, tragedi gacor gitu. Gue merasa kayak apa ya, ini gini deh, sekarang gue bikin video ini bukan gue mau kayak mau tahu-tahuan diri gue sendiri, enggak, gue bangga sama lo mam, sumpah. Gue bangga banget sih sama lo, kayak lo bisa ngelaluin berbagai hal di hidup lo, balik kehidupan yang lo bisa lewati itu semua, walaupun dengan tangisan air mata, dengan mental yang tergonjang ganjing gitu ya, tapi lo bisa sih gitu. Gue bangga banget sama lo, sumpah sih. Ya walaupun maksudnya kayak sebenarnya sih hati gue waktu gue pengen kuliah itu sebenarnya kayak apa ya, agak pelin-pelan gitu, kayak gue pengen kuliah, cuman kayak bener kata Aima gitu, gue tuh bukan tipe orang yang apa ya, bukan tipe orang yang kayak mahasiswa lah gitu, maksudnya gue gak ada keinginan buat belajar gitu sih, cuman kayak gue pengen kuliah aja sih gitu. Gue gak tahu kenapa, mungkin karena gengsi atau misalnya karena ikut orang, kayak gak tahu sih gitu. Itu gue kayak cuman pengen aja sih kuliah gitu ya, maksudnya dengan segala effort yang telah gue keluarkan, segala pengorbanan yang udah gue lakuin gitu ya, segala kemungkinan yang sebenarnya mungkin kayak apa ya, em, mungkin gue kayak gak bisa gitu buat ngelewatinnya, cuman akhirnya gue bisa gitu sih. I don't know why. Damn bro. Oke, next ya. Tadi ada Gojek dulu. Ini juga nyambung sama pembahasan sekarang gitu. Iya, maksud gue kayak ya walaupun misalnya gue waktu itu kayak masih banyak apa ya, keraguan dalam diri gue gitu, tapi gue bisa ngelewatinnya gitu sih. Itu yang bikin gue bangga waktu itu. Ya walaupun sebenarnya sih kayak terlalu buru-buru ya, terlalu kayak memutuskan suatu apa ya, memutuskan suatu keinginan tanpa pemikiran ke depannya. Walaupun sih kayak ada planning ke depannya gue bakal kayak gimana. Soalnya kan gue waktu itu kayak gue emang udah punya uang, gue udah bisa bayar UKT dan sebagainya gitu kan. Tapi kayak kalau misalkan setelahnya nih kan gue bakal hidup di Bandung nih gitu kan. Gue ngekos juga waktu itu. Gue itu kayak bayar kos sekitar berapa ya? Ya 500 ribuan lah gitu kan. Gue masih ada gitu sisa dari Ichiban gitu, gaji terakhir. Tapi itu gue bertahan lama gitu, kayak gue kan orangnya boros nih. Gue kayak belanja sesuatu terus ngerokok lagi, itu yang kacau banget waktu itu kan. Dan maksudnya adalah ketika gue sering semuanya ngobrol sama Aima gitu ya, kalau misalkan gue pengen bertahan lama di sana, kalau misalkan gue pengen bener-bener pengen kuliah nih ya dengan duit dari gue sendiri, mau itu uang kuliah, mau itu uang kehidupan sehari-hari gitu kan, mesti kayak dari uang gue harus melakukan suatu hal yang bisa menghasilkan uang di Bandung gitu. Terus setelah pikiran yang cukup bodoh sebenarnya sih, kayak gue menawarkan diri, misalkan gue menawarkan diri sama Aima sama semuanya gitu, gue pengen menjadi seorang driver Sofi Food gitu. Itu bodoh sih menurut gue. Gimana, kayak dulu gue kayak mikirnya bakal segampang itu, gue tinggal beli akunnya terus gue kayak punya motor gitu. Tapi kan itu kan suatu hal yang kayak gak segampang itu, gue motornya belum ada gitu kan. Itu yang bikin gue bingung tuh kayak gitu sih. Sumpah gue bodoh banget waktu itu, kayak gini. Yang bagusnya adalah gue kayak bertekad tinggi gitu ya, gue mau
bukan menghalalkan segala cara, tapi gue mengusahakan segala cara agar gue bisa benar-benar bisa kuliah. Itu kan suatu hal yang bagus ya, gue kayak pengen banget kuliah gitu. Cuman di sisi lain yang bodohnya adalah gue tidak memikirkan kedepannya bakal seperti apa gitu. Perencanaan memang bagus, perencanaan memang matang, cuman kayak ketika sudah terrealisasikan langsung di kehidupan nyata gitu ya, ini kan baru omongan doang nih gitu, ternyata gue gak bisa gitu. Waktu minggu akhir aja gue nyimpen duit 200.000, dan akhirnya itu juga yang gue pikir kayak kedepannya gue bakal kayak punya uang juga sih, bakal kayak bisa lah gitu. Tapi ternyata uang terakhir gue itu udah habis buat biaya pengobatan di rumah sakit. Gue di sini gue gak bakal cerita waktu gue kejadian yang bikin gue gak jadi kuliah itu, enggak. Itu kayak bukan, kalau misalkan ada memori pahit dalam diri gue gak bakal lagi ungkit itu, karena itu kayak mungkin mendapatkan apa ya, bagi gue itu traumatis. Cuman kayak gue gak bisa aja sih, walaupun gue gak akan pernah lupa. Tapi ya gue berusaha buat kayak gak pengen itu lagi ya, takutnya gue kayak gimana gimana gitu. Gue berusaha buat melupakannya lah gitu loh, berusaha aja sih gitu. Oke. Jadi kayak gue waktu itu masih inget banget waktu gue ospek itu selama mungkin 3 sampai 4 hari gitu ya. Sebenarnya sih gue masih inget banget gitu ya, gue di sini juga di kosan ini juga gue sudah registrasi, gue udah dapet grup mabanya gitu kan. Terus disitu banyak orang dan gue pengen asik juga gitu kan, semua orang pada ketawa-tawa, semua orang pada ngobrol satu sama lain, saling kenalan gitu kan, dari seluruh Indonesia mungkin ya. Mereka saling kenalan karena mereka prodi yang ini kenal sama ini, cuma grup juga gitu kan. Terus gue waktu itu kayak gue belum dapet grup prodi gue sih, ilmu komunikasi gitu. Dan akhirnya gue nunggu, akhirnya gue nanya salah satu orang yang kayak kayaknya dia seperti sama gue deh. Gue tanya sama dia, gue masih inget si Dava, gue masih inget Wibu. Terus kayak kita kenalan, terus gue minta grup prodi Ilkom, dia kasih, gue masuk, terus gue so asik lagi. Dan 1 hari kemudian gue dapet kelompok ya, kelompok buat ospek kan. Ospek itu ada kelompoknya nih gitu, gue tuh kelompok 18 gitu. Di situ gue gini kan, maksudnya kayak yang awal skala besar nih berapa ribu orang menjadi 100 orang satu prodi doang, dan sekarang menjadi satu kelompok itu cuma mungkin 12 orang lah gitu. Jadi kan gue mungkin lebih leluasa gitu ya, gue kayak lebih kalau pengen deket sama mereka tuh gue lebih bisa gitu. Akhirnya benar, setelah gue masuk grup kelompok itu, gue kayak maksudnya kayak kenalan sama satu-satunya. Gue menjadi kayak, sebenarnya sih posisi gue dalam kelompok itu adalah gue sebagai pencair suasana. Gue jadi kayak jembatan buat mereka yang gak kenal satu sama lain, itu sih sumpah. Karena kan gue pengen kayak apa ya, mematahkan stigma kalau gue kuliah tuh gue jadi introvert, jadi pendiam. Gue gak mau kayak gitu. Itu komitmen gue waktu SMA. Karena kan SMA gue pendiam banget, gue hampir kayak gak punya teman, gue cuma diem aja. Gue kayak bener-bener keep silent aja setiap harinya selama 3 tahun gitu. Dan gue bertekad ketika nanti gue kuliah, gue pengen jadi orang yang paling beda lah gitu, orang yang paling lucu lah gitu, ya kasarnya seperti itu sih. Dan ternyata sebenarnya terbukti juga sih gitu. Gue waktu kuliah kayak semua orang kayak suka sama gue, semua orang kayak, maksudnya itu gue ke Garut juga dan gue jadi kuliah, mereka kayak nyariin gue gitu kan. Gue kan lost contact sama mereka karena gue kayak malu gitu kan, apalagi gue ngerepotin mereka banget gitu. Mereka mencari gue, mereka kayak mempertanyakan kenapa gue gak kuliah lagi, kenapa gue kayak gini 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 gitu lah pokoknya. Ya kayak bener-bener se-impactful itu sih gue buat mereka gitu, yang gue rasain mungkin juga ya. Ya lanjut. Terus kayak kita kenal satu sama lain, dan gue pertama kali deket itu sama si Robi. Dia adpub ya, administrasi publik. Terus di hari pertama nih, waktu gue misalkan kayak, enggak sih, kayak di hari pertama gue di Bandung, enggak sih, gue pindahan ke Bandung. Gue ditemani juga sama Fadil sama Januar juga gitu ya. Dan thank you juga buat mereka yang udah mau nemenin gue gitu kan. Dan juga perpisahan buat mereka juga, semoga ketemu lagi. Dan ternyata ya semua juga udah ketemu lagi di Garut gitu kan. Bodoh banget. Terus mungkin ya 3 hari gue
belum ada kenalan gitu kan di Bandung. Ya especially teman-teman kuliah gue gitu. Terus gue di grup, terus ada ini nih, ada kayak mau pertemuan pertama nih buat kelompok 18 gitu kan. Gue masih inget lagi. Terus kita kayak ngobrolin mau di tempat di mana gitu, mau di rumah siapa, dan ternyata ada di rumah siapa sih, si Fasya, iya si Fasya gue, ya inget. Terus akhirnya setuju semuanya di situ. Terus temen yang pertama kali datang ke kosan gue adalah si Robi, dan Robi juga mungkin menjadi bagi gue teman yang paling real menurut gue teman yang paling real, kayak temen yang kayak gak, menurut gue dia bakal jadi temen yang kayak bisa nerima apa adanya apapun itu menurut gue. Karena yang lainnya maksudnya oke, mereka asik, cuman kan beda lah, gue bisa merasakan apa yang gue rasain gitu. Terus kita ketemu, gue naik motor sama si Robi ke rumah Fasya. Pertama kali datang awkward banget, semuanya belum kenal satu sama lain. Terus kayak kita kan makannya ngeliwat gitu kan, kita makan, gue menjadi orang yang paling lucu gitu di sana. Setelah makan, ini nih fungsi gue di kelompok itu, gue mengeluarkan kartu werewolf. Terus kita main bareng semuanya, dan dalam momen itu yang awalnya kita cuma kayak sapa-sapa doang, karena kan bikin konten buat produk makanan perkelompokan gitu. Yang awalnya cuma diem-dieman, akhirnya ketika gue mengeluarkan kartu werewolf dan kita main bersama dengan ketegangan keseruan yang lainnya gitu ya, mereka semua jadi teman gitu gara gue gitu. Itu gue kayak bener-bener bangga sama diri gue sendiri sih gitu. Dan gue mau pakai ini mau kayak hoodie ini gue waktu itu. God damn bro. Terus akhirnya kita sering ketemu sama rumah lain, terus sering main. Pokoknya terakhir main itu ya jelas ya, terakhir main itu ke Sumarekon. Ya ke Sumarekon, dan gue kegacauan, udah skip aja gitu. Oke, jadi kayak gitu ya ceritanya gitu ya, waktu gue di ospek gitu. Kayak bener-bener banget itu, gue gak bisa, kalau mau jelasin gue satu-satu kayaknya gak bakal cukup sih durasinya gitu. Kayak bener berjam-jam kalau misalkan gue pengen jelasin semuanya. Yang penting gue mikir aja sih gitu. Itu tujuan gue bikin video ini adalah kayak bentuk rasa syukur gue atas segala yang telah gue lalui gitu. Gue gak pernah nyesel kalau gue cuma 1 minggu ospek. Gue gak pernah nyesel gue pernah bertindak bodoh kayak gitu. Tapi mungkin ada hal yang harus gue evaluasi sih kayak gitu. Itu maksudnya adalah di balik kayak kesusahan gue ketika kejadian itu, gue kayak mendapatkan apa ya, mungkin hikmah yang kayak besar banget buat diri gue sendiri sih gitu. Dan gue juga gak kebayang kalau misalkan gue tetap melanjutkan nih, gue misalkan gak ada kejadian itu ya, kejadian yang bikin gue gak jadi kuliah, yang bikin gue kayak kehilangan kepercayaan dari orang tua gue juga, dari keluarga gue juga gitu. Pokoknya bakal complicated banget sih, bakal rumit banget sih sumpah. Bakal gue gini deh, kalau misalkan seandainya gak ada kejadian itu, mungkin juga gue bakal cabut juga sih gitu. Akhirnya pada akhirnya, tapi mungkin kayak Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi. Tuhan punya apa ya, punya pemberian hikmah kepada gue yang terbaik gitu ya. Jadi gue merasakan itu semua sih gitu. Dan akhirnya setelah gue keluar Oktoberan awal, gue kesini, gue rehat dulu bentar, gue juga sakit gitu kan, gue kena anemia sama GERD juga. Setelah itu gue kerja di Aimai, itu kayak bener-bener pengalaman yang paling seru banget sumpah. Pekerjaan paling positif selama hidup gue adalah jujur di Aimai, walaupun ya gajinya sangat tidak worth it, tapi maksudnya kayak itu pengalaman yang paling seru karena gue kayak, sebenarnya kan gue pernah bekerja juga kan gitu, tapi pekerjaan yang paling positif, maksudnya positifnya dalam artian maksudnya kayak lingkungan kerjanya oke, terus kayak ya gitu deh, pokoknya seru banget gitu sumpah sih di Aimai. Gue berapa bulan di Aimai ya, ya sekitar 5 bulanan lah gitu. Dan gue juga beli HP gitu kan, HP gue juga kan hilang nih waktu kejadian itu. Akhirnya dari 6 bulan gue bekerja di Aimai, gue mendapatkan HP gitu ya, hasil dari keringat gue juga gitu kan. Itu seru banget sih menurut gue gak pernah lupain itu sih gitu. Terus mungkin sampai Januari mungkin ya, Februari gue kembali lagi ke Jahanam. Ke Jahanam. Gue kembali lagi ke MIP.
ya ipar gue gitu ya, dan gue 3 bulan, dan skip aja ya. Dan Juli gue bekerja eh, dengan pekerjaan gue sekarang ini gitu. Berarti Juli, Agustus, September, gue udah 2 bulan kerja di sini gitu, di MBG. Dan gue akhirnya menemukan pekerjaan yang kayak bener-bener gue tuh mendekati kata sempurna gitu sih di MBG sekarang. Makanya gue sekarang kayaknya bakal jangka panjang deh buat di sini gitu. Jadi kesimpulannya adalah em, apa ya, setiap musibah pasti ada hikmahnya. Seburuk apapun itu, semenyedihkan apapun itu, pasti ada hikmahnya. Apapun itu, gue percaya itu sih. Awalnya gue kayak mengira kayak setiap musibah, setiap kepedihan atau misalkan kayak keterpurukan gue tuh, gue mikir kayak ini gak ada hikmahnya sih. Ini kayak bener-bener menjadi apa ya, ujian terbesar hidup gue. Tapi ternyata gue salah gitu. Karena gue percaya setiap apa ya, setiap apa yang gue laluin itu pasti ada meaning tertentu gitu yang mungkin gak gue sadari. Gue sadarinya mungkin kayak beberapa waktu setelahnya gitu, baru gue sadari bahwa dari kejadian itu gue banyak belajar beberapa hal gitu dalam kehidupan gue, biar gue lebih introspeksi diri, gue lebih kayak memahami diri gue sendiri gitu deh pokoknya. Gini deh, kayak kalau gue berandai-andai gitu ya, kebayang kalau misalnya gue sekarang masih kuliah, itu sebenarnya bakal bener-bener berat sih daripada gue kerja langsung, sumpah. Itu kayak gue bakal, selain gue kuliah nih fokusnya, gue juga bakal bekerja juga, karena kan maksudnya kayak untuk menghidupi diri gue aja gitu. Maksudnya kayak gue perlu uang juga, karena gue waktu itu berkomitmen gue gak bakal lagi minta uang ke orang tua gue gitu, atau apalagi ke keluarga gue gitu. Makanya gue kayak pengen kuliah tapi dari pasien diri gue sendiri gitu sih. Kayak oh my god, mungkin itu kayak bakal lebih susah sih, sumpah sih. Gue gak bisa ngehandle itu semua. Sebetulnya Tuhan punya rencana lain yang bagi gue kayak ini adalah benar-benar jalan terbaik buat diri gue gitu. Saya kebayang kayak kalau misalnya gue sekarang masih kuliah, gue bekerja sebagai Sofi Food. Gue kebayang sih struggle bakal sebesar apa gitu. It's hard for me to do that. Sekarang ya kayak hikmahnya mungkin yang ini kayak setelah setahun yang gue lalui sampai saat ini, September 2025 gitu, gue mendapatkan banyak pengalaman hidup. Gue banyak mengalami apa ya, kayak momen dimana gue memahami diri gue sendiri, waktu bersama teman-teman gue, memoris yang kayak bener-bener bahagia banget selama setahun terakhir ini. Tapi walaupun ada memoris yang enggak gue bahas gitu ya. Ya itu, contoh deh, sekarang kayak tadi ya gitu, gue pesen Gojek makan. Sekarang penghasilan gue alhamdulillah lumayan cukup banget gitu ya untuk diri gue sendiri. Misalkan sebelumnya gue sekarang masih kuliah nih, gue gak mungkin kayak melakukan hal yang gue mau gitu, kayak karena gue pasti kayak memikirkan beberapa hal. Gue pasti kayak memikirkan segala halnya ketika misalkan gue pengen menuruti apa keinginan gue, ngerti gak sih kayak gitu. Sekarang gue bisa beli apapun yang gue mau, sumpah, karena gue bekerja gitu. Karena kan sekarang kan gue fokusnya emang full bekerja gitu kan, jadi kayak penghasilannya pun pasti kayak menetap gitu. Maksudnya kayak gak ada terbagi dengan uang kuliah atau apapun itu gitu, kayak gitu sih. Kayak baru berbagi sama diri gue sih dari gitu. Akhirnya tadi gue kayak sebelum bikin video ini gue resah banget gitu ya, gue kayak anjir lah gitu. Tapi sekarang gue mikir mending hidup kayak gini ya gak sih, mending alhamdulillah gue berada di jalan ini gitu, dituntun oleh Tuhan untuk berada di jalan ini gitu. Ya kebayang juga sih. Jadi gue bahagia sama diri gue sekarang. Thank you Mam, lo udah bisa bertahan sampai saat ini. Lo bisa ngeliatin segala hal, walaupun lo tuh orang yang bodoh, orang yang ceroboh, tapi lo bisa. Thank you banget ya buat lo Mam. Lah gue makan dulu ya. Di sekarang udah jam 2 pagi. Dan ingat, gue bisa beli segala hal, gue bisa beli apapun yang gue mau buat saat ini. Oke. Pun agak bodoh sih mengatur uangnya. Oke, it's okay, it's okay. Anak muda gitu. Oke. Mungkin itu aja mungkin ya. Aduh, sumpah gue agak banget sih sekarang. Tadinya kayak cuma begini udah gue anjir.
kayak nyesel banget gitu, gue kayak sedih banget gitu ya. Akhirnya setelah makanan datang gitu ya, makan ayam gitu malam-malam duit habis. Oke, it's okay. Yang penting gue sekarang aman, gue kayak agak ya lega lah gitu, kayak gitu sih sumpah setelah bikin video ini sama ada makanan ini. Oke, gitu aja videonya. Thank you so much buat lo, Mom. See you and goodbye.